Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Runsatigi Eskom. Saya aktif bekerja di SMK Negeri 1 Manado sebagai guru produktif jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 periode 2 dengan NIM 2390 54 49 50 56 dengan bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 10 TKJ dengan mata pelajaran penggunaan alat ukur. Baik, selamat pagi semua. Patut kita panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk belajar bersama di dalam kelas. Semua ada sehat-sehat? Baik, sebelum kelas kita dimulai, mari kita akan awali kelas kita dengan doa. Mohon satu orang siswa yang bisa untuk mewakili kita dalam doa sebelum mulai kelas. Mungkin Jerome bisa atau mereka. Ya, sebelum kita akan memulaikan kelas kita pada hari ini, kita segera mengucapkan segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sampai saat ini. Sekarang kami akan belajar dan pembelajaran ini agar bisa diselesaikan dengan kami Tuhan kalau anak dan Yesus kami Tuhan. Haleluya. Memakan cek untuk kehadiran dulu, kehadiran secara keseluruhan. Putri Doa Hadir, Mem. Mereka dulu. Hadir. Tania Pati Hadir. Ridwan Salam, Infantri Kumambo, Sharon Ratela. Kita ada yang tidak hadir ya hari ini. Mudah-mudahan semoga pertemuan selanjutnya mereka boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam kegiatan KDN. Baik, ya materi kita pada hari ini adalah tentang penggunaan alat ukur. Materi kita tentang penggunaan alat ukur. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk alat ukur ini adalah diharapkan siswa di akhir fase ini siswa bisa menggunakan berbagai alat ukur. Jadi siswa bisa menggunakan berbagai alat ukur termasuk sesuai dengan bidang kita pada bidang teknologi dan jaringan komputer. Oke, menurut sebelum kita mulai dalam kelas kita, mau tanya dulu sekedar pemahaman seluas apa pemahamanmu tentang alat ukur itu. Jadi menurut Anda kira-kira apa sih alat ukur ini? Seperti apa ini penggunaan alat ukur? Menurut Anda apa itu alat ukur? Jadi ada teman memberikan pertanyaan kepada Anda tentang pengertian dari alat ukur menurut pemahamanmu. Karena bahkan hari-hari kita itu setiap hari menggunakan alat ukur, namun alat ukur ini yang kita gunakan kita tidak tahu fungsi dan
manfaat yang sebenarnya apa. Namun sebelum itu, supaya kelas kita juga tidak akan terlalu bosan, tidak ada rasa ngantuk dalam kelas, kita akan awali dengan ice breaking. Jadi semua boleh berdiri dulu. Kita akan ice breaking. Ice breakingnya Marina menari di atas menara. Jadi 2 kali kita akan belajar tentang bagaimana kita memfokuskan diri untuk hal-hal yang akan kita pelajari nanti. Jadi contohnya, ini contoh gerakannya ya, contoh gerakannya Marina menari di atas kepala. Di atas menara. Jadi Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Jadi akan seperti itu ya. Kita lihat sekali lagi. Jadi kita akan SPG benar-benar sekali lagi. Ya, siap? Siap. Kita mulai. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Di atas Marina menari menara. Mau lebih cepat? Satu kali lagi kita lebih cepat ya. Marina menari di atas menara. Lebih cepat sedikit. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Marina menari menara di atas. Oke, terima kasih. Oke, silakan dulu semua saya akan ulangi kembali untuk pertanyaan yang Mem ucapkan tadi. Kira-kira menurut Anda sesuai pemahamanmu apa yang dimaksud dengan alat ukur? Tidak usah takut untuk menjawab, tidak usah takut untuk salah, karena mari kita akan belajar bersama. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi menurut Anda kira-kira apa sih alat ukur ini? Ada yang bisa menjawab? Apa itu alat ukur? Ya. Apa? Untuk mengukur suhu, tegangan dan jarak. Tekan lagi. Coba ulang. Ukur adalah Ini alat ukur adalah alat yang alat yang untuk mengukur suhu, jarak dan tegangan. bisa mengukur jarak, suhu, dan apa tadi? Tegangan. Tegangan listrik ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa memberikan definisi atau pengertian alat ukur semampunya dan yang sejauh ini yang Anda tahu definisi dari alat ukur. Ada lagi yang bisa untuk memberikan jawaban? Kalau sudah tidak ada, jadi yang jawaban teman-teman ini bahwa pengertian alat ukur menurut dia adalah benar. Jadi alat ukur ini adalah alat yang bisa mengukur baik itu jarak dengan satuan jarak, dengan satuan suhu maupun dengan satuan tegangan. Namun alat ukur ini kita berbeda. Masing-masing alat ukur itu berbeda jenisnya dan modelnya. Oke. Pertanyaan kita hari ini adalah tentang penggunaan alat ukur. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis
Sejauh ini yang menanyakan tadi bahwa yang dimaksud dengan alat ukur. Jadi menurut Anda, ada yang teman-teman sudah jawab bahwa alat ukur itu adalah alat yang bisa mengukur jarak, satuan jarak, suhu, dan tegangan. Nah, pada umumnya alat ukur itu adalah alat yang memang bisa mengukur nilai satuan. Jadi alat ukur itu adalah alat yang bisa mengukur nilai satuan, yang memiliki nilai satuan, baik itu kuantitas yang bervariasi. Jadi bisa seperti satuan berat, satuan suhu, satuan panjang, dan satuan waktu. Nah, kalau misalkan satuan berat, alat ukurnya apa? Timbangan. Oke, kalau alat satuan berat timbangan. Kalau misalkan untuk mengukur suhu, termometer. Oke. Kalau untuk mengukur panjang ada mistar, sentimeter, bisa toh? Kemudian kalau untuk mengukur waktu, jadi contohnya ketika kita mengukur sebuah panjang dari cabang pohon, ya, ketika kita mengukur panjang cabang pohon ini, maka kita akan menggunakan mistar atau meteran agar bisa diketahui jarak atau berapa panjang cabang pohon ini, kuantitasnya berapa. Nah, kalau dalam berbagai alat ukur ini, masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda, Nah, ini ada yang disebut dengan jenis alat ukur, satuannya karena ini dia berbeda. Jadi alat ukur ini dibagi dalam beberapa jenis dan beberapa fungsi masing-masing. Nah, menurut Anda kira-kira ada berapa jenis alat ukur? Ada berapa jenis alat ukur yang Anda ketahui? Masa dan waktu, analog dan alat ukur. Nah, untuk alat ukur analog itu kita lebih kenal dengan istilah multimeter. Kita lebih kenal dengan istilah multimeter. Nah, jadi ada multimeter analog dan ada juga multimeter digital. Nah, ini yang saya mau kasih tunjuk ke kamu. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur, di mana kita akan lebih mengenal seperti apa alat ukur yang sehari-hari kita gunakan. Kemudian, apakah alat ukur yang kita gunakan ini fungsinya sesuai dengan penggunaan sehari-hari atau tidak. Kemudian hubungan antara alat ukur ini dengan bidang kita dalam bidang teknik komputer jaringan itu seperti apa. Nanti saya akan tampilkan. Nah, ini model-model atau contoh-contoh alat ukur ya. Ini contoh-contoh alat ukur. Ada mistar, ada meteran. Nah, ini untuk alat ukur listrik, tegangan dan lain sebagainya ini ada. Kemudian ini biasanya kalau ukur berat, ini ukur massa, ini alat ukur. Jenis alat ukur berdasarkan waktu. Dalam pakai apa? Jam. Nah, ini DP jenis-jenis ya. Ini jenis alat ukur. Pada ini, nah nyatanya untuk alat ukur kita adalah seperti ini ya. Kalau dibilang multimeter analog, jadi ini adalah contoh dari multimeter analog. Ini adalah contoh dari multimeter analog. Ada dia jarum. Jadi jadi multimeternya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ini karena sumbangan nanti pakai. Ada yang seperti ini. Ini contoh. Ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi lihat contoh-contohnya.
Yang dua ini adalah alat ukur digital. Dimana ketika Anda pasang, dia akan muncul DP. Nah, ini analog, sorry. Nah, ini analog, ini yang digital. Oke. Jadi itu ya contoh. Ini juga kalau dalam jaringan, ini sebagai analog, sebagai digital, ini sebagai analog. Ini yang dipakai seperti ini, ya. Oke. Ini yang contoh-contoh dari alat ukur digital. Oke, kita lihat ya. Ini ada video tentang alat ukur. Ini contoh video tentang alat ukur ya, yang lebih khususnya untuk jurusan kita yang berhubungan dengan teknologi. Ini adalah alat ukur teknologi, dimana ini ada artikel time, jenis-jenisnya. Kalau yang ini alat ukurnya tester, one tester. Dia seperti ini contohnya. Kalau yang ini analog, yang modelnya seperti ini. Ini alat ukur. Ini alat ukur. Contohnya yang seperti ini. Ini dia mau mencoba untuk mengukur kabelan jaringan. Kalau digitalnya yang seperti ini ya. Ini contoh tutorial ketika kita akan mengukur apakah kabel LAN ini dia bisa dipakai atau tidak. Bisa dipakai atau tidak. Baik dalam pengukuran kabel straight maupun kabel jenis cross. Masing-masing. Jadi Anda mau menamai sendiri atau bisa langsung tentukan nama kelompoknya? Nama sendiri. Oke. Silakan Anda namai kelompok Anda sendiri. Kemudian jangan lupa tulis nama anggota di kelompok tersebut. Nama anggota di kelompok tersebut. Kemudian tugas yang akan Anda diskusikan. Tugas yang akan Anda diskusikan adalah tentang jenis-jenis alat ukur. Jadi tugas yang akan Anda diskusikan ini adalah tentang jenis-jenis alat ukur. Yang kedua, alat ukur yang termasuk dalam bidang teknologi. Jadi boleh dicatat ya. Jadi tugas yang pertama adalah tentang jenis-jenis alat ukur. Yang kedua, alat ukur khusus di bidang teknologi atau di bidang TKJ. Dan yang ketiga adalah manfaat dari alat ukur sendiri. Jadi manfaat pertama jenis-jenis alat ukur secara umum, kemudian jenis alat ukur khusus untuk bidang TKJ, dan yang terakhir manfaat penggunaan alat. Memberikan waktu Anda untuk berdiskusi. Anda bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya lewat browsing internet. Jadi Anda bisa menggunakan browsing internet baik itu Google Chrome maupun browser internet lainnya atau bahan lainnya sebagai referensi untuk bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang alat ukur ini. Oke? Selamat berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, bisa bertanya ke Mem langsung.
presentasikan. Jadi seboleh apa namanya seboleh cari apa kalau sudah selesai itu informasinya bisa dilakukan jadi satu supaya nanti mau dipresentasikan di depan lebih mudah. Bisa? Oke? Bukan? Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok KPPS, kelompok pasti sukses, akan melakukan presentasi dari kegiatan yang dilakukan. Nama anggota Jerome Pelealu, Marcela Taneko, Putri Doa, Yesi Sasibong, dan Gloria Linda. Yang pertama, akan dibacakan oleh teman kita Jerome. Jenis-jenis alat ukur. Yang pertama adalah penggaris atau jangka sorong. Jadi fungsi penggaris atau jangka sorong itu untuk mengukur panjang ataupun lebar. Yang kedua termometer. Dia berfungsi untuk mengukur suhu. Yang ketiga ada multimeter. Dia berfungsi untuk menghitung nilai yang ada pada satuan listrik. Yang keempat ada mikrometer. Jadi untuk mikrometer sendiri dia berfungsi untuk menghitung ataupun mengecek benda-benda kecil seperti paku kecil ataupun untuk kompas dia menghitung arah angin. Alat ukur yang biasanya ada di TKJ, optical power meter yang pertama. Jadi untuk optical power meter sendiri dia berfungsi untuk mengukur serta nilai pada listrik kabel fiber optik. Yang kedua ada lamp tester. Dia juga berfungsi untuk mengecek konektor kabel pada kabelan yang telah ada. Yang keempat adalah voltmeter. Dia juga berfungsi untuk menghitung nilai dan satuan listrik. Ampermeter ada juga generator fungsi. Manfaat penggunaan alat ukur. Yes. Putri. Yes. Manfaat penggunaan alat ukur membantu dalam mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai parameter yang relevan. Melalui diskusi tadi, kami menarik kesimpulan di antaranya. Yang pertama, dalam kegiatan pengukuran terdapat angka atau nilai ketidakpastian dari hasil pengukuran dengan dasar ketidakpastian setengah dari nilai skala terkecil atau NST, alat ukurnya. Nomor 2, dalam melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan sangat berpengaruh dengan hasil perhitungannya. Dalam kegiatan pengukuran, semakin kecil skala alat ukur yang digunakan, maka semakin akurat nilai yang didapatkan dan semakin kecil angka ketidakpastiannya. Sebaliknya, semakin besar skala alat ukur yang digunakan, maka ketelitian atau keakuratan dari alat ukur tersebut semakin kecil dan nilai ketidakpastiannya pun semakin besar. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Oke, Ada yang baik. mau bertanya? Nah, ini presentasinya sudah diberikan ya. Jadi teman-teman Anda sudah memberikan hasil presentasinya. Sekarang kita masuk dalam forum tanya jawab. Kami kasih kesempatan satu orang untuk bisa bertanya supaya tim yang lain bisa memiliki kesempatan untuk memberikan presentasinya. Silakan satu orang. Dari kelompok mana saja bisa? Amen. Oke, silakan Eka. Nah, baik dari presentasi yang kalian berikan dari alat ukur yang kalian sebutkan tadi, alat ukur itu termasuk dalam alat ukur multimeter digital atau analog. Jadi yang dipertanyakan dari Miracle ada satu pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan yang ditanyakan dari teman Anda yang dari kelompok lain. Ditanyakan apakah jenis-jenis alat ukur yang Anda sampaikan ini dia, apakah itu termasuk dalam alat ukur multimeter digital atau multimeter analog? Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Miracle Tulung. Jadi kalau dari pernyataan saya secara pribadi, beberapa alat yang telah kami sebutkan tadi rata-rata adalah analog, alias masih dalam taruhlah perangkat atau manual yang lama, belum secanggih-canggih seperti yang sekarang, tetapi untuk penggunaannya masih ada sampai sekarang karena dinilai masih relevan untuk digunakan. Jadi kami menarik kesimpulannya bahwa alat ukur kami rata-rata analog. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu kenapa setiap alat yang ada harus diukur. Menurut mereka, kenapa harus ada alat ukur?
Oke, kalau ditanya kembali ya, kalau menurut mereka kenapa harus ada alat ukur? Alat ukur harus ada karena itu penting. Ya, mantap. Penting. Kalau saya menjawabnya, karena cintaku padamu itu tidak terukur. Bagaimana itu? Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Pas? Oke. Sekian dari presentasi dari kami. Ucapkan terima kasih. Kita beri aplaus dulu teman kita. Menurut Anda, hanya dari materi yang tadi dan video yang ada, menurut Anda atau menurut pendapatmu alat ukur itu akhirnya seperti apa? Jadi menurut pemahamanmu sendiri sekarang dari hasil menyimak video tadi, kemudian melihat gambar langsung maupun melihat alat jenis ini langsung, apa yang muncul di benak Anda tentang alat ukur? Tujuan mereka adalah untuk mengecek ataupun mendeteksi. Dan sejauh ini apakah materi hari ini yang kita pelajari ini bisa dipahami bersama? Sudah tahu tentang alat ukur ini? Boleh? Oke, jika kita sudah tahu dan kita sudah bisa memahaminya, memang akan lanjut satu hal lagi yang harus kita cek. Kita akan ujian tulisan satu nomor, bisa ambil satu lembar. Sebagai post test kita akan ukur pemahaman kita tentang alat ukur. Jadi kita akan post test satu lembar saja dengan satu pertanyaan ya, hanya satu pertanyaan saja. Oke? Satu pertanyaan saja sebagai post test. Sudah? Minta jawab nih. Tunggu saja loh. Minta jawab nih. Sudah semua? Oh, masih ada jelas. Oke. Satu lagi. Nah, satu lagi. Iya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan tetap dalam materi pengukuran alat ukur, tapi kita akan masuk dalam materi osiloskop. Kita akan belajar selanjutnya masih dalam materi alat ukur, tapi kita akan lanjut pada bagian osiloskop. Seperti apa lagi osiloskop? Yang modelnya seperti apa? Bagaimana fungsi dan kegunaannya? Pengertian osiloskop ini kita akan pelajari bersama di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Selamat siang. Iya.